Lalu langkah apa yang akan dilakukan Prabowo sekarang untuk menahan gerakan Jokowi nanti? Tentu menggandeng musuh utama Jokowi. Partai besar yang sempat mau dihancurkan Jokowi dan dihianati sampai ke ujung jari, yaitu PDI Perjuangan. Prabowo tahu betapa sakit hatinya Megawati karena dihianati anak didiknya sendiri. Sekarang Prabowo dan Megawati punya musuh bersama, yaitu Jokowi. Dan drama pemilu ini belum selesai, bahkan bisa dibilang baru dimulai dan akan menciptakan keseruan-keseruan baru di setiap episodenya nanti. Seperti kata pepatah, di dalam politik itu tidak ada kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan adalah hal biasa dalam politik. Yang penting tujuan dan kepentingan mereka bisa tercapai bahkan dengan cara-cara yang sangat kotor sekalipun. Kita lihat perkembangan berikutnya nanti. Dan salam secangkir kopi. Itulah Denny Siregar yang berusaha untuk mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Ya, Prabowo bersama dengan Megawati sama-sama memiliki musuh yang sama, yakni Joko Widodo, dan berusaha membenturkan keduanya. Dan ya, inilah Denny Siregar. Prabowo dan Jokowi pecah kongsi. Sepertinya dua tokoh ini sudah tidak sejalan. Tanda-tandanya bisa dilihat melalui persiapan pilkada serentak dan kebijakan kontroversi Jokowi baru-baru ini. Bobi sang mantu berbelok ke Gerindra dan Ridwan Kamil diberi rekom untuk Pilgub Jakarta oleh Prabowo yang seharusnya dukungan mereka melalui Golkar. Jokowi tak berdiam diri. Tapera ia teken sebelum lengser, mengiring bola panas kepada Prabowo. Ditambah kepres pemindahan ibu kota ke IKN belum ada kejelasan. Izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan pun nampaknya tidak membuat Luhut senang. Karena setelah mendapat giveaway tambang, kemungkinan PBNU akan menjadi bergening politik Gibran dan keluarga Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Agustus nanti baru akan terpampang nyata apakah geng Solo dan Kertanegara masih bergabung di pilkada. Jika tidak, maka goodbye Joko Widodo. Itulah analisa masyarakat mengenai antara geng Solo dan geng Kertanegara. Geng Solo adalah geng Jokowi dan Kertanegara adalah Prabowo, dan mereka berusaha diadu domba untuk memecah kongsi dan tentu agar pecah sehingga Prabowo tidak punya kekuatan dan gampang untuk dilengserkan. Itulah kira-kira analisa itu. Ya, semuanya kan hanya analisa dan itu belum semuanya tentu terjadi. Begitu toh Mas Bro. Dukungan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 disebut-sebut menjadi kunci duet Prabowo-Gibran unggul sementara versi real count KPU dan sejumlah lembaga survei dengan meraup di atas 50% suara. Lalu, bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi usai pemilu 2024? Analisis dari Amerika Serikat, Salil Tripati, dalam tulisannya di Foreign Policy berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia, mengungkap potensi hubungan Prabowo dan Jokowi putus di tengah jalan. Menurut Tripati, Prabowo bisa saja melihat Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi suatu saat nanti menjadi rival politiknya. Pasalnya, beberapa pihak menduga Gibran mungkin telah disiapkan untuk menjadi presiden di masa depan. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Musi menilai dukungan Jokowi kepada Prabowo di Pilpres 2024 merupakan politik balas budi. Pak Jokowi saya lihat tidak punya ketakutan, tetapi yang dia lakukan hari ini adalah dalam politik Jawa itu kalau orang dipangku itu kan mati. Jadi orang itu dibaik-baikin begitu, itu akan nyerah karena kebaikan kita gitu. Sehingga apa yang dilakukan Pak Jokowi saya lihat merupakan politik balas budi. Kalau kita diberikan kebaikan, itu kan asumsinya akan ada kebaikan yang nanti akan diberikan balik ketika beliau sudah tidak menjabat. Dan itu adalah gaya politik yang menurut saya wajar dilakukan dan biasa gitu. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan Jokowi bukan tidak mungkin akan pecah kongsi dengan Prabowo, seperti relasi Presiden Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dengan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Kejadian Filipina ini kalau tidak diantisipasi bisa jadi terjadi di Indonesia. Jadi ada semacam power game, ya.
yang bisa saja membuat hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo, kalau Prabowo dilantik sebagai presiden, itu akan memanas. Ada power game yang menghantui hubungan keduanya, itu bisa saja terjadi kalau tidak ada bridging yang menjembatani hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo nanti setelah beliau dilantik. Jadi lagi-lagi kasus Filipina ekstrim, tetapi bukan berarti Indonesia tidak tidak berpotensi untuk mengikuti ancaman atau pelajaran yang terjadi di Filipina. Itulah analisa Burhanuddin Muhtadi dan juga analisa daripada petugas maksudnya Partai B3 Roma Hurmuzi. Dia mengatakan bahwa akan terjadi pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi dikarenakan banyak kepentingan di sana, apalagi ya Gibran dianggap sebagai ya bakal calon yang dipersiapkan sebagai presiden di 2029. Oleh karenanya tentu saja akan menjadi rintangan bagi Gerindra di masa mendatang. Itulah analisa politik. Ya namanya juga analisa, ngarang gitu kan, belum tentu kan, namanya juga ngarang. Begitu Mas Bro, tidak usah mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Demikian juga dengan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa asing juga menganalisa Prabowo Jokowi akan pecah. Sebetulnya orang akhirnya lihat bahwa ini penyelenggaraan pemilu ini kayak dagelan aja tuh. Ngapain ngasih sanksi pada hal yang udah selesai itu. Tetap kita mau terangkan itu sebagai ketakutan dari Bawaslu justru untuk memberi sanksi pada pemain yang curang itu. Dan kelihatannya kalau main bola udah nggak apa-apa bikin pelanggaran, tapi nggak dipikir sama wasit. Nanti aja pertandingan selesai baru dihukum, nggak selesai baru gila itu. Proses politik pasca pemilu ini dan menduga bahwa akan pecah kongsi. Tentu ada informasi yang lebih dalam. Kalau kita yang ngomong itu ya karena kita mengerti ya bagaimana watak Pak Prabowo sebagai pemimpin, apa yang sebetulnya dia janjikan sebelum kampanye pasti berbeda dengan yang akan terjadi setelah kampanye, dan kita mengerti betapa Gerindra sebetulnya merasa bahwa kami yang menang, itu bukan Jokowi yang menang, karena sumbangan Jokowi itu cuma 0,0% dari apa yang pernah diperoleh Prabowo sebelumnya kan. Jadi analisa asing juga melihat hal itu sebetulnya, bahwa pada akhirnya penyusunan kabinet itu akan dimonopoli oleh Gerindra. Walaupun basa-basinya Jokowi tetap menginginkan dia ikut cawe-cawe dalam pengaturan politik, tetapi fakta politik itu yang justru menjadi semacam dasar yang memperkuat analisis di dalam negeri bahwa akan terjadi pecah kongsi. Itulah pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa luar negeri juga menginginkan terjadinya perpecahan antara Prabowo dan Jokowi, dikarenakan apabila Jokowi dan Prabowo solid maksud saya, tentu saja ini akan memberikan pengaruh yang kuat kepada luar negeri, tentunya dalam hukum politik perdagangan begitu ya, politik dagang internasional tentunya seperti itu ya. Namanya juga orang-orang luar negeri juga punya kepentingan tentu untuk mengeruk daripada sumber daya alam di Indonesia. Begitu kepentingan luar negeri seperti itu Mas Bro. Namun demikian, ramalan daripada pengamat politik itu tentu tidak terbukti dikarenakan Prabowo menyebut nama Jokowi. Tentunya sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Mari kita berterima kasih kepada presiden-presiden yang kita miliki selama ini. Presiden Soekarno, presiden pertama, berjasa besar. Presiden Soeharto berjasa besar. Presiden Habibie berjasa juga. Presiden Abdurrahman Wahid berjasa, semua berjasa. Presiden Megawati berjasa bagi bangsa. Presiden SBY berjasa bagi kita. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Itulah pidato
Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto yang begitu mengeluh-elukan Jokowi. Dan tentu saja pendukungnya Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan menyebut nama Jokowi begitu sangat luar biasa dan bergemuruh. Itu menandakan bahwa pengakuan jasa Presiden Jokowi sungguh begitu besar. Maka analisa politik luar negeri ataupun dalam negeri yang dinyatakan oleh Rocky Gerung, kemudian Romi, kemudian Burhanuddin Muhtadi dan juga pengamat daripada Denny Siregar, tentu saja hal itu tidak akan terbukti. Begitu Mas Bro.